Yang pertama ada pertanyaan dari FX Jalani Old Kecamatan Mempawah yang menanyakan kepada Ibu Insinyur Harlina, apakah ada sanksi Ibu apabila suatu desa sudah mendirikan BUMDes tetapi tidak mengikuti PP nomor 11 dan Permen Desa nomor 3. Pertanyaan kedua dari Ali Akbar, BUMDes Paingan Maju Bersama, Nagari, Gugua, Kuranji, Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Oh, dari BUMDes Sumatera Barat. Yang mempertanyakan Ibu bahwa adanya keterbatasan pengelola BUMDes mengenai undang-undang dan peraturan, maka apa dan bagaimana langkah dari Kementerian Desa PDTT dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dari pengelola BUMDes? Terima kasih Pak Jailani dan dari Sumatera Barat. Jadi yang pertama, apakah ada sanksi kalau BUMDes itu tidak mengikuti aturan? Jadi kalau tidak mengikuti aturan ya bukan BUMDes gitu, karena BUMDes itu secara legalitas sudah diatur melalui Undang-Undang 11 dan turunannya di PP 11. Jadi kalau dia membentuk BUMDes dan tidak mengikuti aturan ya berarti dia memang bukan BUMDes seperti aturan yang ada gitu ya Pak. Kalau sanksinya kan berarti dia karena bukan BUMDes ya hanya unit usaha biasa gitu, jadi bukan BUMDes gitu. Nah ini mungkin nanti bisa diskusi lebih detail lagi, bisa disampaikan ke Sapa Desa di Kementerian Desa. Kemudian yang kedua terkait apabila adanya keterbatasan SDM, bagaimana peran kita? Jadi peran Kementerian Desa selama ini adalah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pembinaan. Kita ada Akademi Desa. Jadi kami setiap Selasa Kamis itu kami ada pembelajaran terkait dengan bagaimana penguatan BUMDes, kemudian kita juga melakukan pendampingan untuk ketika teman-teman mengajukan sertifikasi hukum BUMDes, itu ada semua di Akademi Desa. Ini dari Ali Akbar, pertanyaannya kepada Ibu Luciania Kurnianti, yakni BUMDes dan UMKM seharusnya berjalan bareng dan saling bersinergi serta berkolaborasi dengan Pentahelix ABCGFM, akademisi, BUMDes, corporate government, forum, dan media. Sehingga akan terwujud sebuah desa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Apakah kemudian dimungkinkan dibuat undang-undang khusus untuk BUMDes itu sendiri, Ibu? Terima kasih. Selamat salam sehat Padang ya. Saya senang sekali sampai ke Padang ini informasi ilmunya. Ya baik, untuk berbicara tentang undang-undang BUMDes, ini saran saya hanya bicara bagaimana kemudian BUMDes dan UMKM tadi bisa berkolaborasi, artinya di sini. Maka kalau kita dari sudut pandang kami, karena dua orang hukum bertemu itu 1000 pendapat, tetapi kami izin untuk berbicara tentang bagaimana undang-undang BUMDes tentunya semua sudah tercover di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan masuk ke dalam PP. Nah, apabila nanti kemudian dibentuk undang-undang BUMDes, ini adalah langkah-langkah dari bagaimana kemudian nanti legislatif, makanya saya katakan bahwa bagaimana kemudian terjadi keseimbangan penyusun peraturan ya seperti pemangku kepentingan, pemerintah dan lainnya termasuk legislatif melakukan kajian ini. Dari kami bukan berarti tidak bisa menjawab, tetapi apabila ingin penyempurnaan dan kemudian ada peraturan khusus untuk undang-undang BUMDes, saya rasa itu lebih baik. Tetapi kalau kita melihat bahwa bagaimana kemudian kita sekarang sudah tidak lagi bicara tentang legisme, artinya peraturan-peraturan tidak semua kemudian terlalu banyak undang-undang, tetapi penerapannya tidak tercover dalam lapangan. Saya rasa dengan peraturan pelaksanaan ini, dengan PP nomor 11 tahun 2021, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan lain, kita maksimalkan melalui tadi saya katakan bahwa melalui pemangku kepentingan begitu. Dari saya pribadi lebih bergerak untuk ASN yang memiliki authority itu kemudian segera bergerak untuk memberikan sosialisasi secara detail begitu. Kemudian PP-nya sendiri masih sangat perlu disempurnakan. Oleh karenanya kalau kita membuat undang-undang nanti akan menjadi lebih kompleks lagi. Ini kekhawatiran dari kami, itu jawaban dari kami. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan untuk Ibu Baik. Luciania Kurnianti. Bagaimana sinergi UMKM dan BUMDes untuk berkolaborasi dengan investor sehingga mampu menghasilkan kolaborasi mutualisme agar masuk pada industri bisnis internasional? Karena mengingat perilaku konsumtif masyarakat Indonesia masih tinggi pada produk luar negeri.
dari Bapak Ali Akbar, Bu, ternyata. Oh, Ali Bu, Akbar, ya. Dari... Baik, Mas Kelvin. Sinerginya adalah pertama, pemerintah secara tegas dengan mekanisme tegas tadi. Saya kembali lagi pada Pak Murtodo menyampaikan kepada Ibu Harlina lagi bahwa kita di bawah sudah sangat menjerit. Artinya kita butuh relawan-relawan profesi hukum yang mendampingi. Jadi bicara tentang kolaborasi berarti tentang investor, berarti harus ada pengawas atau kontrol terhadap kontrak-kontrak bisnis yang akan menjadi fasilitas di dalam kerjasama BUMDes dengan investor. Dan progresivitas itu tidak hanya pembentukan hukum, tapi progresivitas pada pelaksanaan di lapangan. Sehingga jangan sampai hanya menjadi pencitraan saja untuk BUMDes ini. Mohon maaf sekali lagi, tetapi betul semangat dari Padang bahwa bagaimana kemudian bicara mutualisme ini ya. Nah, ini adalah peran kami dari profesi-profesi hukum. Matur nuwun.